Assalamualaikum. Ini untuk para penggiat fasting ya. Sedikit cerita kecil yang insya Allah bisa membantu menajamkan cara kita saat water fasting. Jadi ya, walaupun water fasting itu masih boleh minum, kalau kurang tepat cara minumnya, kualitas fasting tidak optimal. Terus, apa nih hubungannya sama kisah David dan Goliat? Ini soal kisah bukan clickbait nih ya. Harfiahnya, ternyata ya, hints terkait water fasting yang benar ada beneran di Alkitab, baik Al-Quran maupun kitab-kitab yang sebelumnya. Izin dongeng kecil dulu ya, para subscriber yang soleh-soleh mestinya lebih paham. Alkisah, beberapa lama sepeninggal Nabi Musa atau Moses, Timur Tengah bagian tengah itu didominasi oleh raja yang lalim, ya Goliat itu tadi. Kalau Gober itu adanya di cerita Donar Bebek. Di Quran, namanya disebut Jalut. Ini sinonimnya dari Goliat dalam bahasa Arab. Khalayak lalu mendoa-doa, memohon kepada Tuhan semesta alam untuk mendatangkan pemimpin oposisi yang berani menggalang massa untuk melawan Jalut alias Goliat itu tadi. Sekalinya doa terkabul, pemimpin baru muncul, masyarakat ogah-ogahan. Walhasil, cuma beberapa ribu saja yang mau bergabung dengan pemimpin oposisi yang dalam kisah-kisah lama disebut Saul, di Quran disebut Talut. Ini juga sinonim. Dalam perjalanan menuju medan perang menantang Jalut, ribuan anggota rontok di jalan. Tinggallah tersisa 300-an orang. Namun, dengan pertolongan Allah, pasukan Talut yang cuma 300 akhirnya bisa memenangkan perang. Dan salah satu anggotanya, yaitu pemuda David yang kelak dikenal kaum muslim sebagai Nabi Daud, berhasil membunuh Jalut atau Goliat itu tadi. Secara ringkas, kalau di Quran setidaknya ada di surah Al-Baqarah 246 hingga 251. Nah terus, pelajaran water fastingnya di mana nih? Adanya itu di saat para anggota rontok di jalan itu tadi. Ringkasnya di Al-Baqarah ayat 249. Maka, ketika Talut keluar bersama tentaranya, ia berkata, sesungguhnya Allah akan menguji kamu dengan sungai. Barang siapa yang meminum darinya, selanjutnya dia bukanlah bagian dari aku. Namun, siapa yang tidak mencicipinya, kecuali sekedar menciduk seciduk tangannya, maka dia bagian dari aku. Lantas mereka meminumnya, kecuali sedikit di antaranya. Maka ketika Talut dan orang-orang yang beriman bersamanya telah menyeberangi sungai, orang-orang yang telah minum berkata, tiada kesanggupan kami pada hari ini untuk melawan Jalut dan tentaranya, dan seterusnya. Nah, kalau dari sudut pandang spiritual, tentu simpel saja ini. Menyatakan ini merupakan ketetapan Allah. Ya iyalah, ketetapan Allah. Masa iya ketetapan MPR, ya kan? Namun di sini, secara tersembunyi, menurut saya ada hikmah dan pelajaran water fasting untuk kita semua, walahu alam. Kok bisa sih yang minum ala kadarnya, seciduk saja tetap perkasa, sedangkan khalayak ramai yang minum banyak-banyak, rontok semua? Nah, kalian kalau water fasting juga seperti itu. Kalau minumnya sedikit-sedikit, fastingnya bisa lebih jos daripada kalau kalian minumnya setiap kali banyak-banyak. Ada sebetulnya penjelasan ilmiahnya. Jadi begini, namanya sungai kan ya, airnya itu tawar. Nggak mungkin yang ngalir susu soda atau kolak dawet. Tawar. Walau begitu, setawar-tawarnya air sungai atau air mineral itu seringnya bukan beneran zero kalori. Biasanya itu sekedar mendekati zero, bukan absolut zero. Apalagi di daerah Timur Tengah yang penguapannya tinggi, bisa rada kental tuh mineral-mineralnya. Nah, sementara udah jalan jauh gitu, hakikatnya mereka itu kan fasting. Saat fasting, ketosisnya kenceng dan jadi perkasa. Yang minum ala kadarnya sekedar seciduk, cuma keasup 0,00 sekian kalori, fastingnya tidak terpatahkan. Ketosis tetap kenceng dan jadinya tetap perkasa. Sebaliknya, yang minumnya banyak-banyak, fastingnya bisa cenderung batal. AMPK pathway dan sebagainya, ketosis juga terhenti. Tubuhnya terus jadi lemes, nagih glukosa, tapi nggak kesampean. Atau ya, kalaupun diasup oleh glukosa, untuk memprosesnya itu kan menyita energi. Dan lagi pula, kalau energinya dari glukosa, itu tidak sebersih keton. Dia menghasilkan produk sisa berupa oksidan-oksidan yang kalau dikombinasi dengan keadaan stres berat karena jeri mau perang, bisa bikin kayak judul lagu dangdut. Tak berdaya. Pendeknya, walau kaum spiritual bilang kisah Nabi Daud tadi itu takdir Allah, ternyata bisa dijelaskan juga dengan nalar ilmiah yang kekinian. Batas ambangnya ini saya nggak tahu ya. Yang minum seciduk tangan itu secara kalori cuma dapat katakanlah 0,1. Jadi yang seciduk itu ketosisnya jalan terus karena masih di bawah ambang. Sedangkan yang minum banyak-banyak dia melewati batas ambang sehingga ketosisnya mandek, AMPK mandek, muncul insulin. Tapi terus nggak ada makanan, jadilah merana. Pelajaran bagi kita nih, saat water fasting yang terbaik itu minum banyak-banyak sih boleh, tapi mesti diencerit-encerit, jangan sekaligus. Air mineral atau air sumur walau dibilang zero kalori, itu tidak absolut zero.
Demikian juga kalau kopi pahit, teh tawar, dan seterusnya. Sudah bagus-bagus fasting, karena sempat keasup di atas ambang, mTOR pathway muncul, insulin pathway, akibatnya ketosis keganggu, AMPK pathway pun keganggu, dan argumeter untuk mendapatkan autofagi jangan-jangan malah jadi reset lagi dari nol. Sayang banget, ya kan? Yang mestinya tinggal sejam lagi autofagi muncul misalnya, gara-gara kebanyakan minum, dan kena riset tadi itu, seolah kalian baru start puasa detik itu selepas minum. Dan autofagi baru akan muncul 13 jam lagi. Capek deh. Laparnya dapat, autofaginya nggak dapat, rugi jadinya. Cukup jelas apa enggak nih ya penjelasannya? Semoga jelas. Atau ya, hal yang mirip dengan itu, ini juga perlu diwaspadai, karena bisa menurunkan efektivitas fasting atau meredam autofagi tanpa orangnya nyadar. Secara manusianya, satu orang dengan orang yang lain itu beda-beda tipis. Contoh nih, si Cecep manusia, Cepot juga manusia. Ada sih, Cepot itu yang wujudnya wayang dari kayu, tapi ini maksudnya Cepot yang asli manusia gitu deh. Anaknya Kang Jajang yang nikah sama Empok Neneng, cucunya Aki Sumpena. Alah, apa tuh ini tadi? Kok malah membahas silsilahnya si Cepot. Sampai mana ini tadi? Cecep dan Cepot. Secara manusiawi, dua-duanya manusia. Tapi ingat, gut mikrobiomnya, mikroba di perutnya, itu tiap-tiap manusia beda. Kalau menu makanan hariannya beda jauh. Si Cecep yang orang Sunda KW, blasteran Perancis, itu sukanya makan lotek, karena tukang loteknya si Eis itu sedang dia kecengin. Sedangkan si Cepot yang emaknya pernah ke Argentina dagang gorengan, itu sehari-harinya makan cilok, cireng, junk food, cilok, cireng, junk food. Kadang ya, spaghetti aja diaduk sama bumbu cilok. Lah, besar kemungkinan gut mikrobiom atau mikrobiota di perutnya Cepot dan Cecep itu berbeda. Saat diterapi gitu oleh dokter Ngadimin yang masih bersaudara sama wasit Piala Dunia, mereka terus dikasih smoothie. Smoothie teh naon dok? Kodok. Smoothie ini ya jus sayur-sayuran sama air minum. Mendekati 0 kalori ini kandungannya, jauh di bawah ambang batas. Oke, memang secara absolut segelas jus sayuran itu masih di bawah ambang batas kalori. Tapi begitu diminum sama 2 orang, hasilnya bisa beda. Yang mikrobiotanya kondusif, asupan mendekati 0 kalori itu tetap aja di batas ambang. All the way dari saat masuk lambung sampai dengan umpan lambungnya masuk ke jamban. Tapi buat orang yang lain, yang mikrobiotanya dah keputar-putar, asupan itu terus dikremus dan diolah oleh mikrobiota sedemikian rupa, sehingga kemudian memunculkan zat-zat kimiawi yang secara hitungannya itu mengandung energi yang tembus di atas ambang. Nah, jadi buat yang satu, smoothie itu tidak membuyarkan fasting, sedang buat yang satunya lagi ambiar dunia persilatan. Itu bisa kejadian kayak gitu. Buat manusia kebanyakan gitu ya, kangkung dan dedaunan itu tidak bisa jadi sumber energi kan ya. Bahkan kucing kalau sehari-hari dikasih kangkung dan kangkung tok, itu pasti akan cepat melet, terus mati. Tapi buat sapi dan sapi, kangkung dedaunan itu beneran bisa jadi sumber energi luar biasa, karena proses konversi energi di perutnya beda. Disebabkan karena DNA-nya si sapi ya kayak gitu, dan gut mikrobiomnya yang di perutnya itu memang pemakan dedaunan yang efisien. Walaupun kita tentu tidak tahu itu tadi sapi anaknya siapa. Balik lagi ke teknik water fasting. Walau di luaran sana dibilang bahwa minum air masih boleh, atau asupan 0 kalori yang lainnya, sadarilah bahwa kebanyakannya itu tidak absolutely 0 kalori. Jadi kalau minum, jangan sekaligus banyak, apalagi kalau seember langsung ditenggak seketika, lempokan itu urusannya. Yang lebih pasti lagi dari itu, untuk saat-saat tertentu yang memungkinkan, misalnya saat daylight siang hari, bisa dipraktekin aja dry fasting yang tanpa minum sekalian. Gitu deh. Ini nggak benar-benar terang beneran, banyak belok sana sini, tapi bisa direnungkan lah prinsip-prinsipnya. Terima kasih.